Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berdiri dalam salat, bibirmu melafalkan ayat-ayat suci, namun hatimu terasa jauh? Pernahkah engkau menundukkan kepala, sujud dengan dahi menyentuh bumi, tetapi jiwamu tetap gelisah dan kosong? Kita menyebut nama Allah setiap hari, bahkan berkali-kali dalam satu waktu. Namun mengapa hidup masih terasa berat, dada masih sempit, dan hati mudah terluka oleh hal-hal kecil? Seolah-olah ibadah yang kita lakukan belum benar-benar menyentuh sesuatu yang paling dalam dari diri kita. Di luar, kita tampak baik-baik saja. Salat tidak pernah ditinggalkan, zikir tetap dilantunkan, doa tetap dipanjatkan. Namun di dalam, ada ruang sunyi yang tidak terisi. Ada kelelahan yang tidak terjelaskan. Ada keresahan yang tidak kunjung reda. Kita bertanya dalam diam, di mana Allah dalam hidupku? Padahal namanya tak pernah lepas dari lisan kita. Disinilah kegelisahan itu bermula. Bukan karena kita jauh dari ibadah, tetapi karena ibadah kita mungkin belum benar-benar hidup. Banyak di antara kita yang beribadah dengan tubuh, tetapi tidak dengan hati. Zikir berputar di bibir, sementara pikiran melayang kemana-mana. Doa mengalir dari hafalan, namun jiwa tidak hadir dalam permohonan itu. Kita berdoa, tapi tidak benar-benar datang. Kita menyebut, tapi tidak sungguh-sungguh mengingat. Maka tak heran jika ibadah terasa seperti kewajiban yang berat, bukan pertemuan yang menenangkan. Seperti tugas yang harus diselesaikan, bukan rumah tempat jiwa beristirahat. Disinilah rahasia yang jarang disadari. Ibadah yang tidak dihidupi oleh kesadaran hanyalah rangkaian gerakan tanpa ruh. Ia mungkin sah secara hukum, tetapi kering secara makna. Ia tidak mengubah cara kita berbicara, tidak melembutkan cara kita memandang sesama, tidak menenangkan cara kita menghadapi takdir. Padahal ibadah sejati seharusnya melahirkan perubahan. Ia menumbuhkan akhlak, menundukkan ego, dan membangunkan cinta. Jika ibadah tidak meninggalkan bekas pada sikap dan perilaku, maka ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Allah tidak pernah membutuhkan ibadah kita. Tidak sedikit pun. Dia maha sempurna tanpa sujud kita, maha agung tanpa pujian kita. Kitalah yang membutuhkan ibadah itu. Bukan untuk menambah kemuliaan Allah, tetapi untuk menyembuhkan hati kita sendiri. Ibadah adalah jalan yang Allah bentangkan agar jiwa yang lelah bisa pulang. Agar hati yang tersesat bisa menemukan arah. Maka ketika ibadah tidak lagi menghidupkan, sesungguhnya yang sedang sakit bukanlah ibadah itu, melainkan hati kita. Malam ini, atau saat ini, marilah kita jujur pada diri sendiri. Sudah sejauh mana ibadah kita membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan hanya secara ritual, tetapi secara rasa? Sudahkah salat membuat kita lebih lembut? Sudahkah zikir membuat kita lebih sabar? Sudahkah doa membuat kita lebih pasrah? Ataukah semuanya hanya menjadi rutinitas yang kita jalani agar merasa aman, agar merasa sudah melakukan kewajiban? Naskah ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk merendahkan siapapun. Ini adalah undangan yang lembut, namun jujur. Undangan untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan bertanya dengan penuh keberanian, apakah hatiku masih hidup dalam ibadahku? Sebab seringkali, yang paling menakutkan bukanlah dosa besar, tetapi ibadah yang kosong. Ibadah yang membuat kita merasa sudah dekat, padahal sebenarnya masih jauh. Ibadah yang menenangkan ego, tapi membiarkan hati tertidur. Maka bersiaplah. Perjalanan ini bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Ia akan mengajakmu menembus lapisan-lapisan kebiasaan, menyingkap hijab-hijab halus dalam ibadah, dan mengguncang kesadaran yang selama ini tertidur. Kita tidak akan berbicara tentang banyaknya amal, tetapi tentang hidupnya hati. Kita tidak akan mengejar kesempurnaan lahir, tetapi kejujuran batin. Karena hanya ketika kegelisahan ini disadari, pintu kesadaran akan terbuka. Dan hanya mereka yang berani gelisah secara rohani, yang akan menemukan ketenangan sejati. Dari sinilah perjalanan dimulai. Dari pengakuan yang sunyi bahwa mungkin, selama ini, kita telah beribadah,
tetapi belum benar-benar hadir. Ada ibadah yang tampak indah di mata manusia, namun hampa di hadapan langit. Gerakannya rapi, waktunya tepat, bacaannya fasih. Namun ketika selesai, tidak ada yang berubah. Hati tetap keras, lidah tetap tajam, dan ego tetap berdiri tinggi. Inilah ibadah yang berhenti di permukaan. Indah secara lahir, tetapi kosong secara batin. Ia terlihat hidup, padahal sebenarnya hanya bergerak. Banyak orang bersujud dengan tubuhnya, tetapi tidak dengan jiwanya. Dahinya menyentuh bumi, namun hatinya masih berdiri di atas menara kesombongan. Ia menunduk dalam salat, tetapi meninggi dalam memandang sesama. Sujud sejati bukanlah tentang seberapa rendah tubuhmu jatuh ke tanah, melainkan seberapa hancur egomu di hadapan keagungan Allah. Jika setelah sujud engkau masih mudah merendahkan orang lain, mungkin yang sujud hanyalah tubuhmu, bukan hatimu. Ibadah yang kehilangan ruh perlahan berubah menjadi rutinitas. Ia dilakukan karena sudah terbiasa, bukan karena sadar. Karena takut meninggalkan, bukan karena rindu menghadirkan. Salat menjadi kewajiban yang harus diselesaikan. Zikir menjadi hitungan yang harus dihabiskan. Puasa menjadi kalender yang harus dilewati. Semua dilakukan, tetapi tanpa perjumpaan. Tanpa kehadiran. Tanpa rasa. Seperti seseorang yang datang ke rumah kekasihnya setiap hari, namun tidak pernah benar-benar masuk dan berbincang. Salat yang sejati seharusnya menenangkan, bukan sekadar menggugurkan. Ia menundukkan, bukan meninggikan. Jika salatmu tidak melembutkan sikapmu, tidak menenangkan emosimu, tidak mengajarkanmu diam saat ego ingin bicara, maka mungkin engkau masih berdiri sendiri di dalamnya. Zikir pun demikian. Jika lisanmu sibuk menyebut nama Allah, tetapi hatimu masih penuh amarah, iri, dan dengki, maka zikir itu belum menyentuh pusat kesadaranmu. Ia hanya berputar di bibir, belum turun ke dada. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan keakuan yang ingin selalu dipenuhi. Zakat bukan hanya memindahkan harta, tetapi memutus keterikatan batin pada rasa memiliki. Haji bukan sekadar perjalanan fisik ke tanah suci, tetapi perjalanan ruh kembali ke fitrah. Namun ketika semua ibadah ini dijalani tanpa hati yang hidup, ia kehilangan makna terdalamnya. Yang tersisa hanyalah bentuk. Yang hilang adalah ruh. Bahaya terbesar dari ibadah yang kosong bukanlah keringnya pahala, melainkan tumbuhnya kesombongan spiritual. Merasa suci. Merasa sudah lebih baik karena rajin beribadah. Merasa aman karena rutin menjalankan ritual. Inilah hijab yang paling halus. Hijab yang membuat seseorang merasa dekat dengan Allah, padahal justru terjebak dalam dirinya sendiri. Ia sibuk menghitung amal, tapi lupa mengoreksi niat. Ia sibuk memperbaiki bentuk, tapi lupa menyucikan hati. Kesombongan spiritual tidak selalu tampak kasar. Ia sering hadir dalam bentuk yang lembut. Dalam rasa puas yang diam-diam. Dalam perasaan, aku sudah cukup baik. Dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap kurang taat. Padahal orang yang benar-benar bertemu dengan Allah dalam ibadahnya justru semakin merasa kecil. Semakin takut pada kekurangan dirinya sendiri. Semakin sibuk memperbaiki niat daripada menilai amal orang lain. Allah tidak menilai banyaknya gerakanmu, panjangnya bacaanmu, atau seringnya ibadahmu dipamerkan. Allah menilai hadirnya hatimu. Seberapa jujur engkau datang. Seberapa sadar engkau berdiri. Seberapa dalam engkau berserah. Satu sujud yang dilakukan dengan hati yang hancur dan pasrah lebih bernilai daripada 1000 rakaat yang dipenuhi rasa bangga. Ibadah sejati selalu melahirkan akhlak. Ia menjadikan seseorang lebih lembut, bukan lebih keras. Lebih rendah hati, bukan lebih tinggi. Lebih penuh kasih, bukan lebih mudah menghakimi. Jika ibadah tidak melahirkan perubahan seperti ini, maka jangan cepat merasa puas. Bukan ibadahnya yang salah, tetapi cara kita hadir di dalamnya yang perlu dibenahi. Maka berhentilah sejenak dari kesibukan ibadah yang mekanis. Tanyakan pada hatimu,
Apakah aku benar-benar bertemu dengan Allah dalam ibadahku, atau hanya bertemu dengan kebiasaanku sendiri? Jangan takut pada kejujuran ini. Karena dari sinilah ibadah yang hidup akan dimulai. Ibadah yang tidak lagi berhenti di gerakan, tetapi mengalir sebagai kesadaran yang menghidupkan seluruh kehidupan. Ada sujud yang tidak pernah benar-benar menjatuhkan ego. Tubuhnya jatuh ke tanah, tetapi aku-nya tetap berdiri tegak. Ia sujud, namun masih membawa rasa lebih benar, lebih suci, lebih tahu. Padahal sujud sejati adalah saat semua klaim runtuh. Saat tidak ada lagi yang ingin dipertahankan. Jika setelah sujud seseorang masih mudah tersinggung, masih ingin menang sendiri, masih merasa lebih tinggi dari orang lain, maka bisa jadi yang menyentuh bumi hanyalah dahi, bukan kesadaran. Sujud bukan sekadar posisi tubuh. Ia adalah peristiwa batin. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tidak berhak atas apa-apa, dan tidak berkuasa atas apapun. Sujud yang hidup selalu melahirkan kelembutan. Ia membuat seseorang lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih ringan mengalah. Jika tidak, mungkin sujud itu belum benar-benar terjadi di dalam. Zikir pun sering mengalami nasib yang sama. Ia berputar di bibir, tetapi tidak pernah turun ke hati. Lidah sibuk menyebut nama Allah, sementara pikiran berkelana kemana-mana. Hati tetap gaduh, emosi tetap liar, dan kesadaran tetap tertidur. Zikir seperti ini tidak salah, tetapi belum hidup. Ia seperti api yang dinyalakan tanpa oksigen, ada bentuknya, tetapi tidak memberi hangat. Zikir sejati bukan soal banyaknya hitungan, melainkan hadirnya kesadaran. Ia bukan tentang seberapa cepat lisan bergerak, tetapi seberapa dalam hati terhubung. Ada orang yang zikirnya sedikit, tetapi membuatnya lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat. Ada pula yang zikirnya ribuan, tetapi hatinya tetap resah, mudah marah, dan penuh penilaian. Bukan zikirnya yang kurang, melainkan kehadirannya yang absen. Lebih halus lagi adalah jebakan ilmu. Ilmu yang seharusnya menerangi justru meninggikan. Menambah pengetahuan, tetapi mengurangi kerendahan hati. Menambah istilah, tetapi mengurangi kebijaksanaan. Ilmu seperti ini tidak menyentuh hati. Ia berhenti di kepala. Ia menjadi bahan debat, bukan jalan pulang. Orang yang terjebak di sini sering merasa paling paham, paling lurus, paling sesuai. Padahal semakin dalam ilmu sejati, seharusnya semakin terasa luas ketidaktahuan diri. Ilmu yang hidup tidak membuat seseorang gemar mengoreksi orang lain, tetapi rajin mengoreksi dirinya sendiri. Ia tidak melahirkan suara yang keras, tetapi sikap yang teduh. Ia tidak sibuk menunjukkan kebenaran, tetapi sibuk menjaga adab. Tanda ilmu telah menyentuh hati adalah lahirnya tawadu. Rasa rendah hati yang tidak dibuat-buat. Rasa takut salah yang lembut. Rasa sadar bahwa apapun yang dipahami masih sangat sedikit dibanding luasnya hakikat. Ada tanda-tanda ketika ibadah dan ilmu belum hidup. Hati mudah panas. Ego mudah tersinggung. Lidah ringan menghakimi. Merasa paling benar saat berbeda. Merasa lebih dekat kepada Allah saat melihat orang lain dianggap kurang. Semua ini bukan tanda kedekatan, tetapi sinyal bahwa ritual masih berjalan tanpa getar. Tanpa rasa. Tanpa perjumpaan. Ilmu sejati adalah cahaya. Dan cahaya tidak membuat bayangan diri semakin besar, justru mengecilkannya. Semakin terang cahaya, semakin lenyap rasa, aku. Orang yang benar-benar diterangi tidak sibuk mengatakan, aku tahu, tetapi lebih sering berkata dalam diam, aku masih belajar. Ia tidak memamerkan pemahaman, karena ia sibuk menjaga kesadaran. Zikir sejati pun demikian. Ia tidak selalu terdengar, tetapi terasa. Ia hadir dalam napas, dalam langkah, dalam sikap. Ia membuat seseorang berhenti sejenak sebelum marah. Membuatnya ingat sebelum menyakiti. Membuatnya sadar sebelum menilai. Zikir bukan lagi aktivitas terpisah, tetapi keadaan batin yang terus menyala. Ketika sujud, zikir, dan ilmu kehilangan getarnya,
Agama berubah menjadi kumpulan simbol tanpa jiwa. Indah dari luar, tetapi tidak menghidupkan dari dalam. Dan inilah kegelisahan yang perlu kita rasakan, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Karena ritual yang hidup selalu mengguncang. Ia mengubah cara memandang diri, manusia, dan Tuhan. Jika hari ini ibadahmu terasa hambar, ilmu terasa kering, dan zikir terasa kosong, jangan lari. Jangan menutupinya dengan kesibukan baru. Diamlah sejenak. Rasakan kehampaan itu. Karena seringkali, kehampaan adalah pintu pertama menuju kedalaman. Dari sinilah perjalanan menuju ibadah yang bernyawa akan benar-benar dimulai. Ada kebaikan yang dilakukan dengan tangan, tetapi tidak pernah menyentuh hati. Ia tampak mulia, namun terasa kering. Ia dilakukan, tetapi tidak menghidupkan. Inilah amal yang lahir dari dorongan citra, bukan cinta. Amal yang ingin dilihat, diakui, dihargai. Ketika kebaikan lahir dari kebutuhan akan pengakuan, ia perlahan kehilangan ruhnya. Ia menjadi aktivitas sosial, bukan perjumpaan spiritual. Amal yang tidak dilandasi cinta kepada Allah ibarat jasad tanpa ruh. Ia bergerak, tetapi tidak bernapas. Ia terlihat hidup, tetapi tidak memberi kehidupan. Orang yang melakukan amal seperti ini sering merasa lelah, mudah kecewa, dan cepat merasa tidak dihargai. Karena sumber tenaganya bukan cinta, melainkan harapan pada balasan manusia. Ketika balasan itu tidak datang, hatinya mengering. Cinta membuat amal terasa ringan. Tanpa cinta, amal menjadi beban. Orang yang beramal karena cinta tidak sibuk menghitung berapa banyak yang ia beri, tetapi sibuk menjaga keikhlasan. Ia tidak menuntut ucapan terima kasih, karena hatinya sudah penuh oleh rasa cukup. Ia tidak kecewa ketika dilupakan, karena tujuannya bukan diingat manusia, melainkan dekat dengan Allah. Di saat yang sama, banyak hati kehilangan syukur di tengah limpahan nikmat. Nafas masih berjalan, tubuh masih bergerak, rezeki masih mengalir, tetapi hati sibuk menghitung kekurangan. Kita lupa bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun pagi, untuk bersujud, untuk bernapas tanpa bantuan. Hilangnya syukur membuat nikmat terasa hambar. Semakin banyak yang dimiliki, semakin sedikit yang dirasa cukup. Syukur sering disalahpahami sebagai ucapan di lisan. Padahal syukur sejati adalah kesadaran. Kesadaran bahwa semua yang kita miliki bukan hasil kehebatan diri, melainkan karunia. Kesadaran ini melahirkan ketenangan. Orang yang bersyukur tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia hadir penuh di dalam apa yang ia jalani. Ia menikmati, bukan menuntut. Hati yang tidak bersyukur akan selalu menuntut. Menuntut agar hidup lebih mudah. Menuntut agar doa cepat dikabulkan. Menuntut agar Allah sesuai dengan keinginannya. Ia beribadah dengan daftar permintaan, bukan dengan kehadiran. Ketika harapan tidak terwujud, ia kecewa. Ia merasa tidak didengar. Padahal seringkali yang bermasalah bukanlah jawaban Allah, tetapi cara kita memaknai pemberiannya. Disinilah perbedaan antara orang yang mengenal Allah dan yang hanya menuntut Allah. Yang mengenal Allah melihat segala keadaan sebagai ruang pembelajaran dan kasih sayang. Ia tahu bahwa tidak semua yang manis itu menyelamatkan, dan tidak semua yang pahit itu mencelakakan. Ia percaya bahwa Allah Maha Tahu, bahkan ketika ia tidak mengerti. Sedangkan yang hanya menuntut akan mengukur kasih Allah dari terpenuhinya keinginan, bukan dari kedalaman hikmah. Syukur adalah pintu ketenangan. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati berhenti melawan kenyataan. Orang yang bersyukur tidak berarti pasrah tanpa usaha, tetapi ia berdamai dengan proses. Ia bekerja tanpa cemas berlebihan. Ia berharap tanpa memaksa. Ia berdoa tanpa mengancam. Dari sinilah kebahagiaan sejati lahir, bukan dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari sedikitnya tuntutan hati. Cinta dan syukur saling menghidupkan. Cinta melahirkan amal yang tulus. Syukur melahirkan hati yang tenang. Ketika keduanya hadir, hidup terasa utuh. Tidak sempurna,
tetapi bermakna. Tidak selalu bahagia, tetapi damai. Inilah keadaan batin yang sering hilang ketika agama hanya dijalani sebagai kewajiban, bukan hubungan. Jika hari ini amalmu terasa berat dan hatimu terasa kosong, mungkin yang perlu diperiksa bukan seberapa banyak yang telah kamu lakukan, tetapi dari mana ia lahir. Apakah dari cinta, atau dari tuntutan? Apakah dari syukur, atau dari keluhan yang disamarkan? Kembalilah pada rasa cukup. Karena hati yang cukup adalah hati yang paling dekat dengan Allah. Ada keadaan yang paling berbahaya dalam perjalanan iman, ketika ibadah tetap berjalan, tetapi hati tidak lagi bergetar. Salat tetap ditegakkan, zikir tetap dilafalkan, amal tetap dilakukan, namun tidak ada rasa gentar. Tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa diawasi. Segalanya terasa biasa. Inilah tanda getar iman mulai mati, bukan karena dosa besar, tetapi karena hati yang terbiasa jauh tanpa merasa bersalah. Takut kepada Allah sering disalahpahami sebagai ketakutan yang menekan dan mengancam. Padahal takut yang sejati bukanlah ketakutan yang lahir dari teror, melainkan dari cinta. Takut karena tidak ingin menyakiti yang Maha Mengasihi. Takut karena sadar betapa banyak nikmat yang telah diterima, namun sedikit yang dibalas dengan kesetiaan. Takut yang seperti ini justru lembut. Ia menenangkan. Ia menjaga. Ketika cinta kepada Allah hidup, maka rasa takut pun hadir secara alami. Bukan takut dihukum semata, tetapi takut kehilangan kedekatan. Takut hatinya mengeras. Takut doanya hampa. Takut ibadahnya tinggal bentuk. Rasa takut ini tidak membuat seseorang lari dari Allah, tetapi mendekat. Ia tidak membuat jiwa tertekan, tetapi terjaga. Namun ada bahaya besar ketika seseorang mulai merasa aman dalam dosa. Merasa Allah Maha Pengampun, lalu menjadikannya alasan untuk menunda taubat. Merasa, aku masih salat, lalu menganggap remeh maksiat batin. Inilah kelicikan ego yang bersembunyi di balik kalimat suci. Perlahan, dosa tidak lagi terasa berat. Hati tidak lagi gelisah. Dan saat itulah iman kehilangan getarnya. Hilangnya rasa diawasi Allah, murakabah, adalah awal dari banyak kerusakan batin. Ketika seseorang merasa tidak dilihat, ia mudah tergelincir. Ketika ia lupa bahwa Allah lebih dekat daripada urat lehernya, ia mulai berani bermain peran. Di hadapan manusia ia tampak saleh, tetapi di balik layar batinnya gelap. Inilah penyakit dua wajah. Saleh lahir, rusak batin. Murakabah bukan tentang merasa diawasi dengan ketakutan berlebihan, tetapi tentang kesadaran yang jernih. Kesadaran bahwa setiap niat diketahui. Setiap bisikan didengar. Setiap langkah disaksikan. Kesadaran ini melahirkan rasa malu yang indah. Malu untuk berbuat buruk saat sendiri. Malu untuk berpura-pura saat beribadah. Malu untuk meminta banyak, tetapi memberi sedikit. Ketika murakabah hidup, seseorang tidak membutuhkan banyak pengawasan manusia. Ia menjaga dirinya sendiri. Ia menundukkan pandangannya bukan karena takut dilihat orang, tetapi karena sadar Allah melihat. Ia menahan lisannya bukan karena takut dicela, tetapi karena takut melukai nilai di hadapannya. Inilah kemerdekaan batin yang lahir dari kesadaran ilahi. Dampak dari matinya murakabah sangat nyata. Hati menjadi gelap meski wajah tampak bercahaya. Ibadah menjadi topeng. Akhlak menjadi situasional. Di depan orang alim, ia lembut. Di tempat sepi, ia bebas melampaui batas. Ini bukan kemunafikan yang disengaja, tetapi kelalaian yang dibiarkan terlalu lama. Hati yang tidak lagi diingatkan, akhirnya mati rasa. Disinilah konsep ihsan menjadi puncak kesadaran iman. Ihsan adalah keadaan beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Dia melihatmu. Ihsan bukan tingkatan elit untuk segelintir orang suci. Ia adalah panggilan bagi setiap jiwa yang ingin hidup jujur di hadapan Tuhan. Ihsan menghidupkan kembali getar iman. Ia membuat salat terasa perjumpaan. Zikir terasa dialog. Amal terasa persembahan. Dalam ihsan,
Seseorang tidak lagi sibuk menilai ibadah orang lain, karena ia sibuk menjaga kehadirannya sendiri. Ia tidak merasa paling benar, karena ia selalu merasa diawasi. Jika hari ini hatimu terasa dingin dalam ibadah, jangan panik. Jangan pula menutupinya dengan kesibukan rohani baru. Duduklah sejenak. Akui dengan jujur bahwa rasa itu telah memudar. Akui bahwa malu itu melemah. Karena pengakuan yang jujur seringkali menjadi awal kembalinya getar iman. Allah tidak jauh. Yang sering menjauh adalah kesadaran kita. Dan ketika rasa diawasi kembali hidup, iman pun berdenyut lagi, lembut, tenang, namun menjaga. Dari sinilah perjalanan menuju ibadah yang benar-benar bernyawa akan berlanjut. Pada titik tertentu dalam perjalanan ruhani, seseorang mulai menyadari bahwa ibadah bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan pulang. Ia bukan piala yang harus dimenangkan, bukan angka yang harus ditumpuk, bukan pula beban yang sekadar digugurkan. Ibadah adalah arah. Sebuah jalan yang mengantar jiwa kembali kepada asalnya. Kembali kepada Allah, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran yang dirasakan. Ketika ibadah masih dipahami sebagai tujuan, ia mudah melahirkan kelelahan. Ada rasa, sudah cukup. Ada perasaan, aku telah melakukan bagianku. Namun ketika ibadah dipahami sebagai jalan pulang, segalanya berubah. Setiap salat menjadi langkah. Setiap zikir menjadi napas. Setiap amal menjadi tanda arah. Tidak ada lagi rasa selesai, yang ada hanyalah rindu untuk terus mendekat. Salat, dalam kesadaran ini, bukan lagi tugas yang harus ditunaikan, tetapi pertemuan yang ditunggu. Ia bukan sekadar kewajiban 5 waktu, tetapi 5 pintu untuk kembali sadar. Ketika berdiri, seseorang berhenti dari kesibukan dunia. Ketika rukuk, ia menundukkan ambisi. Ketika sujud, ia melepaskan klaim diri. Salat menjadi ruang hening di tengah hiruk-pikuk hidup. Ruang pulang yang selalu terbuka, kapanpun hati ingin kembali. Zikir pun menemukan maknanya yang sejati. Ia bukan lagi rangkaian lafaz yang dikejar hitungannya, tetapi rumah bagi jiwa yang lelah. Di dalam zikir, hati beristirahat dari tuntutan menjadi siapa-siapa. Ia kembali menjadi hamba. Zikir adalah tempat jiwa duduk dan berkata, tanpa kata, aku di sini. Dan dalam kehadiran itu, Allah menjawab dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ibadah yang hidup selalu meluruhkan ego. Ia tidak memperkuat rasa, aku taat, tetapi melemahkan rasa, aku. Semakin seseorang beribadah dengan sadar, semakin ia kehilangan kebutuhan untuk diakui. Semakin ia merasa dekat, semakin ia merasa kecil. Ini bukan kehinaan, tetapi kebebasan. Bebas dari beban pencitraan. Bebas dari dorongan membandingkan. Bebas dari keharusan selalu benar. Perjalanan ini juga menandai perubahan besar dalam relasi batin, dari takut menuju cinta. Takut tetap ada, tetapi bukan lagi sebagai pendorong utama. Ia menjadi penjaga di pinggir jalan, bukan pengemudi. Yang menggerakkan langkah kini adalah rindu. Rindu untuk bertemu. Rindu untuk hadir. Rindu untuk kembali kepada keadaan di mana hati terasa utuh. Cinta membuat ibadah terasa hidup. Ia mengalir tanpa paksaan. Orang yang beribadah karena cinta tidak merasa tertekan oleh kewajiban, karena kewajiban telah berubah menjadi kesempatan. Kesempatan untuk dekat. Kesempatan untuk diam bersama Allah. Kesempatan untuk menyerahkan beban yang tidak sanggup ia pikul sendiri. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari sesuatu yang sangat halus, bahwa sebenarnya bukan ia yang berjalan pulang. Allah lah yang menuntunnya. Setiap kesadaran, setiap kerinduan, setiap kegelisahan untuk berubah, semuanya adalah undangan. Allah memanggil hambanya kembali, bukan dengan paksaan, tetapi dengan sentuhan lembut pada hati. Kesadaran ini melahirkan kerendahan yang baru. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Seseorang tidak lagi membanggakan perjalanan rohaninya, karena ia tahu semua itu adalah karunia. Ia tidak merasa lebih dekat daripada orang lain,
Karena ia tahu siapapun bisa dipanggil kapan saja. Yang membedakan hanyalah kesiapan hati untuk menjawab. Ibadah sebagai proses pulang tidak selalu terasa manis. Kadang ia melelahkan. Kadang ia membongkar luka lama. Kadang ia memaksa seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri. Namun justru disitulah kejujurannya. Pulang bukan tentang melarikan diri, tetapi tentang berani hadir sepenuhnya, dengan segala kekurangan. Jika hari ini ibadahmu mulai terasa seperti rutinitas yang hambar, mungkin yang perlu diubah bukan jumlahnya, tetapi cara memandangnya. Jangan jadikan ibadah sebagai beban yang harus selesai, tetapi sebagai jalan yang ingin terus ditempuh. Karena setiap langkah yang diambil dengan sadar, sekecil apapun, selalu mengarah pulang. Dan di ujung perjalanan itu, yang menunggu bukan penilaian yang menakutkan, tetapi pelukan kasih yang telah lama ada. Sejak awal, Allah tidak menunggu ibadahmu. Dia menunggu kepulangan hatimu. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu kesadaran yang sederhana namun mendalam. Bukan banyaknya amal yang menentukan nilai di hadapan Allah, melainkan kedalaman hati saat beramal. Bukan seberapa sering tubuh bergerak dalam ibadah, tetapi seberapa jujur hati hadir di dalamnya. Amal yang sedikit namun dilakukan dengan hati yang hidup jauh lebih bermakna daripada amal yang melimpah namun dilakukan tanpa kesadaran. Hati yang tersujud adalah hati yang berhenti membanggakan dirinya. Ia tidak sibuk menghitung pahala, tidak gelisah mencari pengakuan, dan tidak merasa lebih tinggi karena ibadahnya. Hati seperti ini tenang. Ia tahu bahwa segala kebaikan adalah karunia. Ia tahu bahwa setiap langkah menuju Allah terjadi karena dituntun, bukan karena kehebatan diri. Tanda ibadah yang diterima bukanlah pengalaman spiritual yang spektakuler, bukan pula mimpi atau rasa istimewa. Tanda paling jujurnya adalah perubahan akhlak. Lidah yang lebih terjaga. Sikap yang lebih lembut. Hati yang lebih mudah memaafkan. Ego yang tidak lagi ingin menang sendiri. Jika ibadah mendekatkan seseorang kepada kasih, kesabaran, dan kerendahan hati, maka di sanalah ibadah itu hidup. Ibadah sejati tidak membuat seseorang merasa sudah sampai, tetapi membuatnya semakin berhati-hati dalam melangkah. Ia tidak melahirkan rasa aman yang palsu, tetapi kewaspadaan yang lembut. Ia tidak menjauhkan dari sesama, tetapi mendekatkan dengan empati. Karena siapapun yang benar-benar dekat dengan Allah, akan semakin penuh kasih kepada ciptaannya. Ibadah yang menghidupkan tidak berhenti di masjid, sajadah, atau majelis. Ia mengalir ke cara bekerja, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Ia hadir saat seseorang memilih jujur ketika bisa curang. Hadir saat ia memilih diam daripada melukai. Hadir saat ia memilih mengalah demi menjaga hati. Inilah ibadah yang bernapas di dalam kehidupan. Kepulangan sejati ternyata bukan sesuatu yang menunggu setelah mati. Ia bisa terjadi sekarang. Saat ini. Di saat hati benar-benar hadir. Saat seseorang berhenti lari dari dirinya sendiri dan berdiri jujur di hadapan Allah. Saat ia tidak lagi sibuk menjadi orang saleh, tetapi sibuk menjadi hamba yang sadar. Banyak orang mengira pulang itu jauh, padahal ia sangat dekat. Ia tidak memerlukan perjalanan panjang, cukup satu kejujuran batin. Mengakui bahwa selama ini kita sering beribadah tanpa hadir. Mengakui bahwa kita sering menuntut, tetapi jarang bersyukur. Mengakui bahwa kita ingin dekat, tetapi takut melepaskan ego. Pengakuan inilah pintu pulang yang paling cepat. Ketika hati tersujud, segalanya menjadi sederhana. Tidak ada lagi drama spiritual. Tidak ada lagi ambisi rohani. Yang ada hanyalah kehadiran. Duduk sebagai hamba. Berdiri dengan sadar. Bergerak dengan niat yang jernih. Hati tidak lagi menuntut keadaan ideal untuk tenang, karena ketenangan telah tumbuh dari dalam. Dan di titik inilah seluruh pesan naskah ini bermuara. Bukan untuk melemahkan semangat ibadah, tetapi untuk memurnikannya. Bukan untuk meremehkan amal, tetapi untuk menghidupkannya. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membangunkan kesadaran yang mungkin lama tertidur.
Allah tidak membutuhkan salatmu, tidak membutuhkan zikir panjangmu, tidak membutuhkan puasamu, tidak membutuhkan apapun darimu. Tetapi hatimu membutuhkan Allah, membutuhkan kehadirannya, membutuhkan sentuhan kasih-Nya, membutuhkan cahayanya agar tidak tersesat dalam bentuk tanpa makna. Jika setelah semua ini engkau hanya membawa satu hal, biarlah itu kesadaran ini. Datanglah kepada Allah bukan dengan kebanggaan amalmu, tetapi dengan kerendahan hatimu. Hadirlah bukan sebagai orang yang merasa layak, tetapi sebagai hamba yang rindu. Karena di sanalah ibadah berubah menjadi perjumpaan, dan perjumpaan berubah menjadi pulang. Dan saat hati benar-benar tersujud, tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Cukup hadir, cukup sadar, cukup bersamanya.